Selamat malam Bapak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada malam hari ini saya akan mereview buku ketiga Teori Sosiologi Klasik tentang divisi ketenagakerjaan dalam masyarakat oleh Emil Durkheim. Nama Indriani Wage, NIM 003 030088, kelas C, semester 2, jurusan Sosiologi, Universitas Nusa Cendana Kupang 2021. Kata pengantar, puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas makalah yang berjudul Divisi Ketenagakerjaan dalam Masyarakat ini tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari penulisan dari makalah ini adalah untuk memenuhi tugas dari Bapak dosen pada mata kuliah Teori Sosiologi Klasik. Selain itu, makalah ini juga bertujuan untuk menambah wawasan bagi para pembaca dan juga bagi saya sendiri. Yang pertama, pengantar edisi 1984. Divisi Ketenagakerjaan dalam Masyarakat dari Emil Durkheim disertasi doktoral dan karya besar pertamanya diterbitkan pada tahun 1893. Divisi perubahan adalah perlakuan yang sangat orisinal terhadap subjek tersebut. Itu harus dibaca dalam konteks upaya sebelumnya untuk memahami dengan pembagian kerja yang kompleks yang muncul dengan revolusi industri pertama di Inggris dan kemudian di benua. Apa secara samar, apa upaya sebelumnya untuk mendefinisikan dan mengatasi kemunculan sistem produksi yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan alokasi keduanya, produktif dan tugas sosial lainnya di akhir abad ke-18. Beberapa bentuk pembagian kerja baik hanya di sepanjang garis seksual memiliki dan mencirikan semua jenis masyarakat yang dikenal dari primitif hingga modern. Dalam semuanya jenis pekerjaan tertentu, tapi juga fungsi lain yang dialokasikan untuk kelompok orang tertentu. Bahkan yang paling kecil pun diketahui dalam masyarakat manusia terhadap beberapa diferensiasi manusia dan alokasi tugas dan perannya. Yang berikut kata pengantar untuk edisi pertama 1893. Buku ini di atas segalanya merupakan upaya untuk memperlakukan fakta kehidupan moral secara sesuai dengan metode ilmu positif. Namun istilah metode ini telah ada digunakan dengan cara yang mendistorsi maknanya adalah, dan itulah yang kami lakukan tidak berlangganan. Para moralis yang menyimpulkan doktrin mereka bukan dari prinsip priori, tetapi dari beberapa proposisi yang dipinjam dari satu atau lebih dari ilmu-ilmu positif seperti biologi. Kami melakukannya tidak ingin mendeduksi moralitas dari sains, tetapi untuk membentuk ilmu moralitas yang tindakan yang dapat dikenali oleh orang tertentu karakteristik yang berbeda. Dengan demikian harus dimungkinkan untuk mengamati, menjelaskan, dan mengklarifikasi serta mencari hukum yang menjelaskan. Ini adalah yang ingin kami lakukan untuk beberapa fakta ini. Keberatannya akan diangkat tentang keberadaan kebebasan, tetapi jika fakta ini benar-benar menyeratkan negara dari hukum yang secara semua ilmu sejak kemauan manusia selalu terkait dengan beberapa kekuatan eksternal ini, membuat determinisme tidak dapat dipahami atau apa yang ada di luar seperti yang ada pada kita di antara kita yang sama dengan sains kami sendiri. Yang berikut kata pengantar untuk edisi kedua pada tahun 1902. Beberapa komentar tentang grup profesional. Dalam menerbitkan ulang buku ini, kami menahan diri dan tidak memodifikasi aslinya struktur. Sebuah buku memiliki individualitas yang harus dipertahankan. Ini sepatutnya membiarkan utuh penampilan yang telah diketahui, namun ada satu ide yang tetap akan kabur di edisi pertama yang menyoroti bagian-bagian tertentu dari hasil karya saat ini dan bahkan apa yang telah diterbitkan organisasi sosial orang. Jika awalnya kita hanya menyinggung masalah ini karena kami berniat
untuk mengambil lagi, menjadikannya objek, dan mempelajari khusus karena keasikan lain telah muncul untuk mengalihkan kita dari proyek, dan karena kami melihat kapan dan mungkin menunjukkan caranya. Pernyataan ini terkait dengan subjek yang dibahas di sisa-sisa buku ini, menunjukkan istilah-istilah yang diajukan dengan berusaha secara khusus buang alasan-alasan yang masih menghalangi banyak pikiran yang memahami urgensi dan pentingnya masalah. Itulah tujuan dari buku ini. Yang berikut fungsi dari divisi tenaga kerja. Kata fungsi digunakan dalam dua cara yang berbeda. Terkadang itu menunjuk sistem gerakan hidup terpisah dari efeknya. Di lain kali itu mengungkapkan hubungan yang sesuai yang ada di antara gerakan ini dan kebutuhan tertentu organisme. Jika kita bicara tentang fungsi pencernaan dan pernapasan dan lain-lain, tapi kami juga menyatakan bahwa pencernaan memiliki fungsi mengontrol menyerap ke dalam organisme cairan atau zat padat yang dimaksudkan untuk memperbaiki kerugian. Kami juga menyatakan bahwa respirasi pengertian keduanya inilah kami bermaksud istilah. Untuk itu menanyakan apa fungsi dan pembagian kerja adalah melihat apakah kebutuhan itu sama dengan kebutuhan sesuai dengan aturan perilaku lainnya dan karakter moral yang tidak dipersoalkan. Jika kami memiliki istilah ini, itu karena istilah ini tidak tepat atau ambigu, karena tidak akan mengandaikan bahwa pembagian kerja ada demi hasil yang kami tentukan. Untuk menggunakan hasil atau efek juga tidak dapat memuaskan kita, karena tidak ada gagasan tentang korespondensi membangkitkan. Yang berikut solidaritas mekanis atau solidaritas berdasarkan kesamaan. Ikatan solidaritas sosial yang sesuai dengan hukum respektif adalah satu pelanggaran untuk terlepas dari tingkatnya memprovokasi pelaku reaksi khas yang dikenal sebagai hukuman untuk menyelidiki. Oleh karena itu, sifat dari ikatan ini adalah untuk menanyakan apa penyebab hukuman tersebut, atau lebih tepatnya terdiri pada kejahatan itu. Memang ada kejahatan dari spesies yang berbeda, tetapi tidak kurang pasti itu semua spesies kejahatan ini memiliki kesamaan. Ini membuktikan dengan reaksi yang mereka provokasi dari masyarakat. Fakta hukuman itu, kecuali karena perdebatan derajat selalu di mana-mana, keasahan dari efek mengungkapkan kesatuan penyebab tidak diragukan lagi dengan kemiripan esensial yang tidak hanya di antara semua kejahatan yang diatur dalam Undang-Undang Masyarakat Tunggal, tetapi di antara semua kejahatan yang diakui dan dihukum di berbagai jenis masyarakat. Secara universal, mereka menyerang kesadaran moral bangsa-bangsa ini dengan cara yang sama dan secara universal menghasilkan konsekuensi yang sama. Semuanya kejahatan, yaitu tindakan yang ditekan dengan hukuman yang ditentukan. Sekarang sifat-sifat kejahatan, yaitu tindakan yang ditekan dengan hukuman yang ditentukan. Sekarang sifat-sifat esensial dari sesuatu terletak pada yang diminati dimanapun ia berada dan di mana khasnya darinya. Jika kita tidak ingin mempelajari apa yang berdasarkan terdiri dari kejahatan, kita harus membedakan ciri-ciri identik dalam semua jenis kejahatan di berbagai jenis masyarakat. Tidak satupun dari jenis yang dapat dihilangkan. Hukum konsepsi dalam bentuk masyarakat yang paling rendah layak mempertimbangkan seperti dalam bentuk tertinggi. Itu adalah fakta-fakta yang tidak kalah instruktif. Mengesampingkan mereka di luar pengadilan berarti menanggung resiko memahami esensi kejahatan di mana tidak akan seperti ahli biologi yang mendefinisikan tentang fenomena kehidupan yang sangat tepat jika dia ceroboh untuk mengatasi entitas sel tunggal. Jika dia melihat organisme sendirian dan khususnya organisme yang lebih tinggi, dia akan salah menyimpulkan bahwa kehidupan terdiri atas dasarnya dalam organisme sel. Yang berikut solidaritas yang timbul dari divisi tenaga kerja atau solidaritas organis. Sifat restentis sanksi cukup untuk menunjukkan bahwa sosial solidaritas yang sesuai dengan hukum itu adalah jenis yang sama sekali berbeda.
ciri khas dari sanksi ini adalah tidak bersifat penebus melainkan hanya sekedar pemulihan dari status quid ante. Menderita proporsi pelanggaran tidak dibebankan kepada orang yang telah melanggar hukum atau gagal untuk mengakuinya. Memang benar Tarden percaya bahwa dia telah menemukan semacam hukum pidana perdata dalam pemberian biaya yang telah ditanggung oleh pihak yang kalah, namun dalam pengertian ini istilah tidak keluar dari nilai metaforis. Faktanya yang kalah dari kasus ini membayarkan biayanya bahkan ketika niatnya memang demikian tidak bersalah, dan dia bersalah tidak lebih dari ketidaktahuan. Alasan untuk memiliki itu aturan tampaknya sama sekali berbeda karena keadilan tidak diselenggarakan secara cuma-cuma. Tampaknya adil bahwa biayanya harus ditanggung oleh satu pihak yang telah mengajukan mereka. Kegagalan untuk mematuhi aturan-aturan yang tidak didukung oleh bentuk yang tersebar hukuman, menggugat yang kalah dan khususnya tidak mempermalukan juga tidak kehormatan diragukan. Sekian dan terima kasih.